Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul "Tanpa kerja keras, orang ini langsung kaya setelah pulang dari Gunung Kawi. Dapat 1 miliar seperti jatuh dari langit." Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Seketika kaya raya. Mungkin ungkapan itu tidak berlebihan jika mendengar cerita dari narasumber kali ini. Hidup yang awalnya hancur lebur, saat itu ketika berubah setelah dia mengunjungi Gunung Kawi. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun yang jelas semua benar-benar terjadi. Lantas, apakah semua ini memang benar karena efek dari Gunung Kawi? Sebut saja namanya Pak Wiryo. Beliau adalah pengusaha penggilingan padi di salah satu desa kecil yang ada di Jawa Timur. Ya, sebenarnya bisnis Pak Wiryo ini lancar-lancar saja, meski tidak terlalu besar. Tapi terlihat cukup untuk menghidupi keluarganya. Bahkan katanya hidup Pak Wiryo lebih sederhana. Omset penggilingan padi di pabriknya tidak terlalu besar. Ditambah lokasinya memang ada di desa kecil. Jadi ya pendapatannya segitu-segitu saja. Singkat cerita, saat itu mesin penggilingan Pak Wiryo rusak. Hasil penggilingan banyak yang hancur. Intinya kualitas berasnya jadi menurun drastis. Kalau katanya ada yang sabotase mesin giling tapi nggak tahu pastinya. Sejak saat itu pabrik gilingnya benar-benar sepi. Ditambah sawah warga juga sedang terkena hama mereng. Jadi ya semakin beratlah bisnis Pak Wiryo ini. Awalnya Pak Wiryo mencoba banting setir ke bisnis yang lain dan coba kerja ke sana ke sini, tapi hasilnya nihil untuk menghidupi keluarganya. Karena tuntutan keluarga ditambah anaknya masih kecil, Pak Wiryo waktu itu benar-benar stres. Hutang di tetangga dan juga kerabat mulai menumpuk. Satu persatu perabotan rumah tangga habis. Jangankan perhiasan, TV, kursi, perabotan lainnya waktu itu juga sudah tidak ada. Kalau tidak salah tangkap, kami juga mendengar jika saat itu tidak ada lagi satu perabotan yang ada di rumah Pak Wiryo. Jadi benar-benar habis. Dan mirisnya keadaan ekonomi Pak Wiryo seperti itu terjadi sekitar 3 tahun lamanya. Di situ Pak Wiryo sebenarnya tidak diam di rumah. Setiap hari Pak Wiryo selalu keluar rumah untuk tetap berusaha mencari uang. Kadang mulung, kadang ikut bantu-bantu tetangga, apapun lah, asal dapat uang. Istrinya sakit-sakitan, jadi nggak bisa bantu untuk mencari uang. Tapi terkadang juga jadi buruh cuci dan setrika di tetangga kalau ada yang membutuhkan. Puncaknya setelah lebaran Idul Adha, Pak Wiryo ketemu teman lamanya di tongkrongan dekat masjid. Setelah mereka cerita panjang lebar, Pak Wiryo dapat info dari temannya agar dirinya pergi ke Gunung Kawi yang ada di Jawa Timur. Siapa tahu kalau dari sana hidupnya bisa berubah. Ya awalnya sih Pak Wiryo ini keberatan, karena yang Pak Wiryo tahu Gunung Kawi adalah tempat pesugihan. Namun karena saat itu Pak Wiryo melihat keadaan istri dan anaknya sudah sangat terpepet, akhirnya Pak Wiryo merenung dan memikirkan ucapan temannya tersebut. Karena bebannya rasanya semakin berat dan juga sudah kebingungan tidak ada jalan, akhirnya Pak Wiryo berangkat ke Gunung Kawi sendirian. Sesampainya di sana, Pak Wiryo ini tidak tahu harus berbuat apa. Karena selain hanya membawa uang 50.000 di kantongnya, berangkatnya Pak Wiryo ini tidak pamit dengan temannya yang tadi memberi informasi. Karena kebingungan, Pak Wiryo ini akhirnya tidur di masjid perkampungan dekat Pasarean. Selama 2 hari, Pak Wiryo berkunjung dan mondar-mandir di area Pasarean karena tidak tahu harus ngapain. Yang Pak Wiryo lihat waktu itu hanya orang berdoa dan berziarah di makam. Setiap Pak Wiryo bertanya tentang praktek pesugihan, semua orang di sana mengelak dan tidak ada satupun yang terlihat memberikan informasi. Karena mulai putus asa, Pak Wiryo akhirnya mulai mencari tempat tidur di kawasan Pasarean tersebut. Karena kalau kembali ke masjid tempat Pak Wiryo tidur tadi, jaraknya lumayan jauh. Dan setelah berjalan mondar-mandir, Pak Wiryo melihat ada beberapa orang yang tidur di sekitar bawah pohon dewandaru. Di situ, karena Pak Wiryo menganggap jika di situ boleh ditiduri, Pak Wiryo akhirnya ikut tidur di tempat tersebut. Beliau tidur di area bawah pohon dewandaru bersama sekitar 3 orang lainnya yang sudah terlebih dahulu terlihat tertidur. Malam itu sekitar awal bulan Suro, Pak Wiryo yang sebelumnya tidur terlelap, tiba-tiba dia mendengar suara orang yang memanggil dirinya.
Entah itu dalam keadaan bermimpi atau bagaimana, yang jelas saat itu Pak Wiryo katanya melihat ada sosok kakek-kakek tua berdiri di depannya. Dalam mimpinya, Pak Wiryo melihat sosok kakek-kakek tua tersebut terlihat sedang membangunkan dirinya. Karena terkejut, Pak Wiryo akhirnya terbangun. Nah, waktu bangun, bukannya melihat ada sosok kakek tua, Pak Wiryo malah melihat ada beberapa buah dewan daru yang jatuh di sekitar tubuhnya. Dan tidak mau memperdulikan semua itu ditambah keadaan Pak Wiryo yang masih mengantuk, akhirnya Pak Wiryo kembali memejamkan matanya. Keesokan harinya sekitar pukul 5 pagi, Pak Wiryo dibangunkan oleh seseorang karena pagi itu keadaan sedang gerimis. "Pak, bangun Pak, silakan pindah tempat, ini gerimis," ucap laki-laki tersebut. Setelah Pak Wiryo bangun, mereka pun akhirnya berkenalan, yang ternyata orang yang membangunkan Pak Wiryo tersebut mengaku bernama Gunawan, yang sedang berkunjung ke Gunung Kawi ingin mencari pesugihan, atau bahasa halusnya mereka mencari berkah. Tidak melewatkan kesempatan itu, Pak Wiryo akhirnya mengorek informasi dari Gunawan tentang bagaimana tata cara mencari pesugihan di tempat tersebut. Singkat cerita, menurut Gunawan, ternyata saat itu Pak Wiryo salah tempat. Lalu dengan jelas, Pak Wiryo diarahkan oleh Gunawan ke suatu tempat yang ada di daerah tersebut. Puncaknya setelah bertemu oknum, orang yang tepat yang melakukan semua prosesi ritual. Pak Wiryo akhirnya tinggal sekitar 7 hari di tempat tersebut. Singkat cerita, di hari ke-8, Pak Wiryo ini akhirnya pulang. Beliau mendapat ongkos dari Gunawan. Nah, waktu perjalanan pulang, Pak Wiryo ini bertemu Pak Danis di salah satu warung makan di daerah Sidoarjo. Setelah berkenalan dan mengobrol ke sana kemari, ternyata Pak Danis ini salah satu agen jual beli tanah yang sedang mencari lahan di daerah tempat tinggal Pak Wiryo. Dan untungnya saat itu banyak warga desa Pak Wiryo yang sedang ingin menjual tanah dan sawahnya karena hama wereng yang terus saja menyerang. Singkat cerita, tepat 1 bulan kemudian, Pak Wiryo akhirnya berhasil membantu penjualan tanah kepada Pak Danis yang tanpa disangka-sangka, Pak Wiryo saat itu mendapat total sebesar 1 miliar rupiah dari kedua belah pihak. Setelah itu, kehidupan Pak Wiryo akhirnya berubah total. Semua hutang lunas dan bisnisnya pun kembali berjalan. Di samping itu, di rumahnya Pak Wiryo tidak lupa untuk tetap melakukan ritual dari Gunung Kawi agar rezekinya terus berjalan lancar. Ada yang bilang, anak dan istri Pak Wiryo tidak mengetahui jika Pak Wiryo melakukan praktek pesugihan. Namun prediksi kami, pribadi istrinya pasti mengetahui karena sajen, ritual, dan juga sebagainya dilakukan oleh Pak Wiryo di rumahnya. Jadi rasanya mustahil jika istrinya tidak tahu. Ritualnya ini sangat ribet, butuh sajen, dan juga ruangan khusus dan sebagainya. Kabarnya praktek pesugihan Pak Wiryo ini juga tercium ke para tetangga di rumahnya. Karena selain Pak Wiryo sering terlihat bertingkah aneh, tetangga juga sering lihat ada kejadian aneh di rumah Pak Wiryo. Namun semua anggapan itu akhirnya terpatahkan karena semua warga pun tahu jika Pak Wiryo memang kaya dari makelar tanah. Di samping itu, kabar tanah laku karena dibantu oleh Pak Wiryo akhirnya mulai menyebar kemana-mana. Sejak saat itu, ada banyak orang yang meminta bantuan kepada Pak Wiryo untuk menjualkan tanahnya. Meski tidak sebesar yang pertama, Pak Wiryo waktu itu kembali berhasil menjualkan tanah beberapa orang atas bantuan dari Pak Danis. Dan Pak Wiryo kembali mendapat fee ratusan juta rupiah. Disitulah hidup Pak Wiryo seketika berubah. Tidak hanya hidup, gaya hidupnya pun juga berubah. Meski belum mahir mengendarai mobil, saat itu Pak Wiryo mulai membeli mobil mewah. Sejak mobil mewah, Pak Wiryo ini jarang sekali di rumah. Setiap pamit kepada istrinya, dia bilang kalau sedang mencari rezeki. Singkat cerita, tepat 2 tahun lalu, kini Pak Wiryo sudah hidup sebagai orang kaya. Rumahnya besar dan juga bisnis penggilingan padinya juga berjalan cukup ramai. Namun ketika masih jaya-jayanya, istri Pak Wiryo tiba-tiba meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Kematian yang mendadak itulah yang akhirnya membuat Pak Wiryo benar-benar terpukul dan tertekan tidak karuan. 7 hari kemudian, karena masih tidak terima dengan kematian istrinya, Pak Wiryo pun setiap hari keluar dari rumahnya sambil terus menangis sepanjang jalan. Karena kurang konsentrasi dan juga banyak pikiran, akhirnya Pak Wiryo ini kecelakaan. Mobil Pak Wiryo oleng dan menabrak kendaraan lain hingga menewaskan Pak Wiryo. Puncaknya saat itu anaknya lah yang menjadi pewaris harta kekayaan Pak Wiryo. Karena kurang cakap dalam menjalani bisnis dan gaya hidup yang terkesan berlebihan, semua bisnis Pak Wiryo akhirnya kembali sepi, dengan semua aset Pak Wiryo yang terlihat terjual kembali. Meski belum tahu pastinya, kabar terakhir dari keluarga Pak Wiryo ini, yaitu anak dari Pak Wiryo ini tertangkap terkait kasus narkoba.
Sepertinya ini memang efek dari sebuah praktek pesugihan. Ya, itulah cerita dari Pesugihan Gunung Kawi. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.